yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau duduk diam, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang beri kami roh pengertian Tuhan, supaya kami boleh mengerti setiap apa yang akan Engkau katakan, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Biar firman yang kami dengar boleh berakar dengan kuat dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar sesuatu pastinya ya, belajar sesuatu daripada firman Tuhan. Dan dimanapun kalian berada hari ini, kita siapkan hati, kita mau terima berkat firman yang tentunya berharap akan memubahkan kalian. Dan pagi hari ini kita belajar sesuatu dari hidup seseorang yang luar biasa. Nah, suatu kali saya pernah lihat nih, ada seorang anak dengan keadaan begitu baik, keluarganya baik, keuangannya baik, semuanya baik. Nah, suatu kali dia harus mengumpulkan tugas keterampilan. Terus dikumpulkanlah tugas keterampilan itu. Bagus banget. Sangat bagus sekali. Dan kalian tahu yang dikumpulkan adalah barang yang dia beli kemudian dikumpulkan ke sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, suatu kali juga ada anak yang sangat kekurangan. Kemudian dengan segala keterbatasannya, dengan hal yang sama, kumpulkanlah tugas itu. Tanya, tugasnya mana? Tidak mengerjakan. Kenapa? Karena nggak bisa mengerjakan. Padahal kalau mau dan kalau mau usaha, dia pasti kerjakan. Ada dua hal kejadian tadi ya. Yang pertama, seorang anak yang harusnya bisa kerjakan tetapi dia enggan. Beli, dikumpulkan. Yang kedua, seorang anak dan keterbatasan, dia juga enggan untuk melakukan segala sesuatu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah dengan hidup kita? Jadi banyak alasan kita enggan mengerjakan sesuatu. Banyak alasan. Terus kenapa kok orang yang berkecukupan tadi kok enggan melakukan segala sesuatu? Iya, karena mereka kepingin yang gampang, yang mudah. Sebaliknya, si anak yang susah gak mengerjakan sesuatu karena dia berpikir gak mungkin bisa kerjakan sesuatu. Nah, kita mau belajar pagi hari ini dari seorang Yusuf. Dalam perjanjian lama tentunya kita mau belajar daripada Yusuf. Kita mau buka bareng-bareng di Kejadian pasal 41. Nah, Kejadian pasal 41 diceritakan di situ satu kali Yusuf tahu sendiri kan, Yusuf kemudian dia di rumah Potifar, kemudian setelah itu dia harus masuk penjara karena difitnah segala macam. Di penjara pun Yusuf mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan dia dipercaya sebagai kepala penjara. Nah, singkat cerita, Yusuf ini bisa menerjemahkan mimpi dan Firaun bermimpi, kemudian dia bingung. Mimpi artinya apa? Nah, akhirnya Yusuf menerjemahkan mimpi itu. Pada intinya ada 7 tahun kelimpahan, kemudian ada 7 tahun nanti masa sukar. Nah, saya mau bacakan buat kalian di dalam Kejadian 41 di ayat yang ke-37 dulu. Ini di awalnya ya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Nah, ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah
Mesir. Nah, artinya saat itu Yusuf diberi wewenang dan diberi kuasa. Awalnya Yusuf di penjara. Oh, jadi budak dulu, ya kan? Kemudian di penjara. Nggak enak kan hidupnya kan? Susah. Nah, sekarang Yusuf enak nih. Jadi orang kepercayaan Fir'aun, orang nomor satunya yang dipercaya pada Fir'aun. Enak kan? Bayangkan, seorang raja punya orang kepercayaan, fasilitas pasti ada nggak? Pasti dong. Fasilitas ada, semua komplit, ya kan? Dengan mudah bisa kerjakan segala sesuatu. Dan bisa saja Yusuf cuma duduk seperti ini, memerintah pegawai-pegawainya, mengerjakan segala sesuatu, hanya pegawainya. Tetapi apa yang dikerjakan Yusuf? Nah, ini hal yang menarik buat saya. Nah, di ayat yang ke-46, saya akan garis bawahi di ayat yang ke-46, ya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Jadi ternyata Yusuf gak diam. Yusuf diberi wewenang oleh Fir'aun untuk mengelola semuanya, tetapi Yusuf gak diam. Yusuf bisa saja bilang sama pegawainya, coba kamu kelilingi seluruh tanah Mesir, laporkan kepada saya apa yang terjadi di sana. Bagaimanakah dengan makanan, bagaimanakah dengan lumbung-lumbungnya, bagaimana dengan hasil tanahnya, laporkan kepada saya. Bisa nggak? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Dengan segala kekuasaannya dia sangat bisa. Tetapi apa yang dikerjakan Yusuf? Dia tetap kerjakan bagiannya. Dia tetap kelilingi tanah Mesir. Dikelilinginya tanah Mesir itu, dilihatnya semuanya, apa yang dihasilkan. Kemudian apa dikerjakan Yusuf? Yusuf pasti kerjakan segala sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Fir'aun, yaitu mengumpulkan segala makanan atau bahan-bahan makanan. Dikumpulkannya semuanya itu di lumbung-lumbung per kota-kota. Kamu bayangkan ya, Mesir itu kan enggak sempit, ya kan? Kenapa kok harus susah-susah, Tosan? Yusuf harus ke Mesir, melindungi Mesir. Kenapa harus susah-susah? Nah, kita belajar daripada Yusuf. Ya, Yusuf ini pantang yang namanya berpangku tangan. Dia tetap kerja keras. Saat dia jadi budak, dia kerja keras. Saat dia di penjara, dia kerja keras. Nah, saat dia punya kedudukan, dia juga kerja keras. Jadi tidak ada alasan untuk setiap kita untuk mengatakan tidak bisa melakukan apa-apa karena sesuatu. Enggan melakukan apa-apa karena sesuatu. Ya kan? Saat seperti si anak tadi, saat ceritakan tadi, di ilustrasi yang di depan tadi, dia punya segala sesuatu, kemudian enggan mengerjakannya, ya sudah, bisa beli dengan sangat mudah. Atau anak yang kedua, dengan keterbatasannya dan tidak mengerjakan apa-apa. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama seperti pada kisah Yusuf. Hidup kita itu pastinya tidak ada yang namanya tidak punya masalah. Pasti kita ada masalah di depan. Pasti ada sesuatu yang harus kalian kerjakan dan saya kerjakan di depan. Pasti ada tantangan di depan. Terus apa yang menjadi respon hati kita? Apakah kita hanya berpangku tangan? Sudahlah, susah, Zoom itu susah. Kemudian suaranya itu nggak jelas, videonya nggak jelas. Nah terus, ya sudah, aku nggak mengerjakan. Atau, Zoom ini susah. Ini contoh ya. Suara nggak jelas. Kemudian videonya nggak jelas karena koneksi nggak bagus. Terus kamu ngapain? Tanya sama Miss atau Sri, karena nggak jelas. Atau saya mau cari referensi yang lain, ya kan? Jadi kita tetap kerjakan bagian kita masing-masing. Di situasi yang seperti ini, kita tetap kerjakan. Tidak ada alasan untuk tidak bisa kerjakan. Saya nggak punya kuota nih, gimana Sar? Kan nggak bisa ikut Zoom. Hubungi gembala kalian.
nggak bisa ikut Zoom. Nah, pandemi ini dengan keadaan sekeliling kita ini bukan suatu hambatan. Bukan suatu hambatan untuk siap kita tetap kerjakan bagian kita masing-masing untuk menata masa depan. Bayangkan kalau pandemi ini misalnya nih kalian sudahlah nyerah, susah sedikit nyerah, padahal kalian ini mempersiapkan untuk masa depan. Yang rugi siapa? Ya kan? Pasti kan rugi kan? Nah, tetap kerjakan bagian masing-masing. Atau bahkan anak-anak yang berkecukupan mungkin dengan kurang bertanggung jawab saat ini harusnya sekolah, jalan-jalan, ya kan? Ada, bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana. Kemudian Zoom lagi di mobil, nggak siap. Ada menyepelekan segala sesuatu. Nah, kita belajar daripada Yusuf. Yusuf tidak menyepelekan segala sesuatu yang sudah dipercayakan di dalam hidupnya. Dia kerjakan segala sesuatunya. Dia tetap kerja keras, tetap kerjakan itu semua, ya kan? Tetap kerjakan. Jadi setiap kita, mari kita bersama-sama kerjakan bagian kita. Kita siapkan semua materi buat kalian. Kita bareng-bareng juga belajar. Yang dulu kita harus bertemu, ya kan? Bertemu langsung, menjelaskan langsung, itu mudah sekali, gampang. Sekarang bagaimana caranya supaya anak jelas dalam menerima pelajaran, ya kan? Banyak guru kalian yang belajar pastinya dengan teknologi, banyak sekali. Kan hal yang baru, harus belajar, tetap belajar. Bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan Google Classroom, bagaimana bisa share saat Zoom itu bisa share untuk video. Itu kita belajar sama-sama. Kalian di rumah pun juga sama, belajar bareng-bareng, ya kan? Siap kita ada bagian yang harus kita kerjakan. Kalian kerjakan dan tata untuk masa depan. Kami, guru-guru, mengerjakan tugas bagian kami untuk membimbing kalian menata masa depan. Ya kan? Waktu ini tidak bisa diulang kembali. Ini 6 bulan ya, kurang lebih Maret, April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan ini tidak bisa kembali lagi. Yang bisa kita kerjakan, kita tetap harus maju. Jadi perlu adanya kerja keras dan kerjasama antara guru-guru yang ada di sini, kalian yang ada di rumah. Mari kita sama-sama bekerja keras. Dan terpercaya di saat kalian kerjakan bagian kalian dengan maksimal, di saat kalian kerjakan bagian kalian dengan baik, itu seperti nabung, ya kan? Nabung 100 rupiah, 200 rupiah, lama-lama celengannya penuh tuh, ya kan? Celengannya penuh, hasilnya melimpah. Atau seperti kalian ingin membuat sebuah gedung misalnya, batu bata 1 disusun, batu bata kedua disusun, lama-lama jadi sebuah bangunan yang megah. Sama, kalian persiapan masa depan kalian sama. Hal yang kecil kalian kerjakan terus dengan setia kalian kerjakan. Ada hambatan? Ada. Soal malas di rumah, enak nge-game. Nah, hambatan nggak tuh? Hambatan pasti. Dibeliin kuota full, oh di rumahnya ada wifi, ya kan? Lancar semuanya. Buat apa nge-game? Hambatan itu hambatan. Tapi apa yang kita kerjakan? Apakah kita dengan keengganan kita, atau kita tetap bekerja keras seperti halnya Yusuf? Yusuf bisa saja dia duduk di tahtanya, dia duduk di singgasananya, dan dia bisa memerintah semua pegawainya, mereka melaporkan segala sesuatunya, bisa. Tetapi Yusuf tidak seperti itu. Dia tetap kerjakan bagiannya, ya kan? Kerjakan bagiannya. Akhirnya 7 tahun masa kelimpahan itu, di setiap kota ditabung semuanya bahan makanan. Kemudian terjadilah 7 tahun masa susah.
bangsa Mesir pada saat itu aman. Karena siapa? Karena Tuhan yang ada pada hidup Yusuf. Sama dalam hidup kita. Mungkin saat ini ada saat masa-masa sukar di dalam hidup kita, masa-masa yang sulit di dalam hidup kita. Banyak sekali perubahan, banyak sekali hal-hal yang baru yang harus kita kerjakan. Terus, apakah kita hanya diam atau seperti Yusuf mempersiapkannya? Ya, terlambat saat mempersiapkan hari ini. Gak ada yang terlambat, ya kan? Gak ada yang terlambat. Ada hal-hal yang baru harus kita kerjakan itu. Kepingin sekolah start, boleh nggak? Ya nanti kalau pemerintah bilang boleh, kita akan boleh. Tapi pasti ada sesuatu yang baru yang harus kita kerjakan. Pentingnya kita belajar untuk sesuatu yang baru. Dulu nggak boleh rame-rame, dulu bisa rame-rame, sekarang nggak boleh rame-rame, bergerombol nggak boleh. Ya kita belajar, nggak nyaman ya tetap harus seperti itu. Dulu yang sukanya nongkrong di mall, sekarang nggak boleh nongkrong di mall. Kalau makan, selesai makan cepat-cepat harus pulang. Nggak nyaman ya tapi itu perubahan. Dulu yang naik motor keluar kemanapun keluar harus pakai masker, ngap ya. Dulu, sekarang harus pakai masker dan ngap. Harus dikerjakan. Dulu kan bebas. Ada perubahan, ada. Nah itu yang membuat hidup kita semakin hari semakin bertambah karena kita mau belajar dengan perubahan. Ya kan, kita mau belajar dengan perubahan. Nah, kalau kita nggak mau belajar dengan perubahan, ya sudah, kita nggak mau ngapa-ngapain, tetap di tempat, tetap malas, tetap nggak mau kerjakan segala sesuatunya, tetap. Tetapi kalau kita mau belajar, pasti ada sesuatu yang baru yang bisa kita nikmati. Ya kan? Yusuf menerima penghargaan daripada Fir'aun. Kekayaannya begitu luar biasa, akhirnya dia belajar. Pastinya dia harus buat lumbung itu gak mudah buat dia. Tapi dia juga mau belajar. Ada sesuatu yang baru pada saat itu, dia mau belajar. Akhirnya dia menikmati sesuatu yang luar biasa. Hari-hari ini juga sama. Kalian biasakan untuk pembelajaran jarak jauh. Di awal-awalnya memang susah, tapi mari sama-sama belajar. Saya percaya ini hal yang baru ini membuat kalian jauh lebih kreatif pasti, ya kan? Jauh lebih kreatif. Dan pastinya kalian akan menikmati. Yang dulu HP hanya buat misalnya medsos, tetapi sekarang HP bisa digunakan untuk hal yang luar biasa untuk belajar, dan itu harus belajar juga. Ya, itu pesan Serargo pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bekerja keras. Kita sama-sama bekerja keras. Kita sebagai guru juga bekerja keras buat kalian. Kalian yang ada di rumah juga bekerja keras buat masa depan kalian. Dan saya percaya bahwa setiap usaha tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tidak akan pernah menutup matanya untuk setiap orang-orang yang berusaha. Ya kan, Tuhan tidak akan pernah menjanjikan segala sesuatunya itu tiada berawan, segala sesuatunya itu tidak ada badai. Tuhan tidak pernah berbicara seperti itu. Tetapi Tuhan akan berbicara bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Ingat, penyertaan Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Ya kan? Badai hari ini, kesulitan hari ini, tetapi penyertaan Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Kerjakan bagian kita masing-masing. Kita percaya berkat Tuhan ada pada saya dan ada pada kalian semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, ucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mau belajar daripada kehidupan Yusuf. Beri setiap kami hati yang mau bekerja keras. Beri setiap kami Tuhan kemauan untuk bekerja keras dalam setiap keadaan apapun juga Tuhan. Dalam keadaan enak maupun dalam keadaan susah, kami tetap bekerja keras. Kami mau kerjakan bagian kami masing-masing.
Terima kasih Bapak, berkati hari ini, pembelajaran hari ini, kami serahkan semua tangan kuasa-Mu, berkati setiap guru yang ada, berkati anak-anak yang ada, dan semua peralatan yang kami gunakan, kami serahkan semua tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak sekalian, dan saatnya kalian belajar dengan Miss dan Sir tentunya. Kerjakan semua dengan baik, dengan sukacita, dan tentu saja kita akan nikmati hasilnya bersama-sama. Dan tetap berdoa supaya ini cepat selesai, dan tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap harus dijaga. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.